Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa rizqna ilman nafi'an. Amin. Sahabat semuanya di mana pada semuanya senantiasa dalam Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar membaca memaknai kitab Nashaihuddin ya. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi ya. Wa minar riqqati khusyu'ul qalbi wa kasratul bukai min khasyatillah. Dan sebahagian dari rikkah, kelembutan hati ya, kelembutan hati sebelum. Wa minar rikkah, dan sebahagian dari kelembutan hati itu khusyu'ul qalbi, khusyuknya hati, wa kasratul bukai, dan banyaknya menangis min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Ini menangis karena takut kepada Allah, dia datangnya jarang-jarang ya. Nggak bisa hadir terus. Kalau bisa hadir terus itu luar biasa. Kadang-kadang di suatu sisi ketika kita menyesali banget ya, apa yang telah kita lakukan, kesalahan-kesalahan, keluar air mata. Tapi kadang bandel, air mata nggak mau keluar. Wazalika wasfun syarifun, dan bermula demikian itu khusyuknya hati, tenangnya hati, dan banyaknya menangis karena takut kepada Allah, itu wasfun syarif. Itu sifat yang mulia. Wa mas'an hamidun, dan usaha yang terpuji. Hamid bermakna mahmud, usaha yang terpuji. Bihi wasafallahu ambiya'ah, dan dengannya khusyuk dan suka menangis karena takut kepada Allah. Wasafallahu ambiya'ah, mensifati oleh Allah akan nabi-nabinya. Wassalihin, mensifati oleh Allah akan orang-orang yang soleh min ibadihi, dari hamba-hambanya Allah. Para nabi, hamba Allah yang soleh, pasti suka menangis. Waqala ta'ala, maka berfirman oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Iza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujjada wa bukiya. Apabila dibacakan kepada mereka akan ayat-ayat Allah yang maha rahman, kharru, niscaya mereka tersungkur, sujadan, dalam keadaan sujud, wa bukiya, dan menangis. Waqala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yakhirru lil azqani, dan tunduklah mereka bagi dagu-dagu mereka. Ia bekun, hal keadaan mereka itu yang menangis. Wa yaziduhum khusyu'a, dan menambah ia, ini kembali ke Quran. Menambah ianya Quran, atau ayat di belakangnya sima'uhum lil Quran. Menambah ia mendengarnya mereka terhadap Quran. Menambah ia akan mereka khusyu'a, tambah khusyuk. Faqad adda alaihi salatu wasalam, dan sungguh telah menghitung oleh Nabi. Qad ada, dan sungguh telah menghitung ianya Nabi alaihi salatu wasalam. Fisab'atil ladzina, dalam 7 orang, yudhilluhumullah, yang memberi naungan kepada mereka oleh Allah, fi dhillihi, dalam naungannya Allah, yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Akan siapa Nabi hitung? Rajulan, maf'ul ada. Nabi menghitung dalam 7 golongan orang yang mendapat perlindungan, semacam payung dari Allah pada hari yang nggak ada naungan, nggak ada perlindungan selain perlindungan Allah. Ada 7 orang yang selamat pada hari itu. Satu di antaranya Nabi hitung, rajulan dzakarallaha khalian, kan seorang laki-laki yang mengingat ia akan Allah dalam keadaan sunyi. Akan seorang laki-laki yang mengingat ia akan Allah khalian, hal keadaan ia. Hal kepada apa ya zakara? Hal karena ia itu yang sunyi, ia berada dalam keadaan sendiri. Artinya menangisnya mengingat Allah bukan karena ria. Fafatot aina, maka tumpahlah oleh air mata. Tumpahlah dua matanya, maknanya tumpahlah air matanya. Menangis karena takut kepada Allah, karena macam-macam mengharapkan kasih sayang Allah. Nah, itulah orang yang selamat.
Wa qala alaihi salatu wasalam, dan berkata ianya Nabi alaihi salatu wasalam, kullu ainin baqiyatun yaumal qiyamah. Bermula setiap mata itu akan menangis pada hari kiamat. Illa ainan bakat. Ini nggak boleh. Illa ainun bakat min khasyatillah. Kecuali mata yang menangis dianya mata min khasyatillah karena takut kepada Allah. Mestinya ini ainan ya. Ada alifnya. Kalam tam lagi mujab wajib nasab sesudah illa. Qamal qawmu illa zaidan. Kullu ainin baqiyatun illa ainan. Mestinya ada alif tapi nggak ada. Kalau badal nggak boleh. Kalam tam lagi manfi baru boleh badal dan nasab. Nggak apa-apa. Kullu ainin baqiyatun yaumal qiyamah. Bermula setiap mata itu menangis pada hari kiamat. Illa ainun bakat. Kecuali mata yang menangis ia min khasyatillah karena takut kepada Allah. Mata-mata yang ketika di dunia dia suka menangis karena takut, maka di akhirat dia nggak akan menangis lagi. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Dan kecuali mata yang bermalam ia dalam keadaan menjaga ia di jalan Allah. Artinya mata yang begadang karena menjaga pasukan atau bertempur di jalan Allah. Pejuang. Nah, mata-mata itulah yang akan selamat pada hari kiamat. Yakni bermaksud ianya Nabi fil jihad. Ainon batat. Mata yang bermalam ya. Tahrusu dalam keadaan menjaga ia di jalan Allah. Fisabilillah fil jihad. Wa kanal buka'ul khalisu min khasyatillah azizan jiddan. Dan adalah tangisan yang murni min khasyatillah karena takut kepada Allah itu azizan jiddan. Itu langka banget. Jarang banget bisa air mata ini keluar murni karena takut kepada Allah. Hatta sora bihadhil mandilati minallah. Hingga jadi ianya tangisan yang ikhlas tadi. Bihadhil mandilah dengan ini kedudukan dari Allah. Ini di sisi Allah. Tadi setiap mata menangis pada hari kiamat. Kecuali mata yang menangis karena takut kepada Allah waktu di dunia. Artinya tangisan karena takut kepada Allah nilainya tinggi banget. Sehingga selamat di hari kiamat. Makanya beliau menyatakan, wa kanal bukaul khalis. Adalah tangisan yang ikhlas karena takut kepada Allah itu azizan jidan langka banget. Karena langkanya hingga punya kedudukan istimewa. Namanya barang langka kan istimewa. Hatta sara bihadhil manzilah. Hingga jadi ianya tangisan dengan ini kedudukan di sisi Allah. Min Allah. Ma'a kasrati mayya baqi minan nas. Bersama banyaknya orang yang menangis ya dari manusia. Sering kita dengar orang menangis kan. Bahkan imam-imam sholat Jumat misalkan ketika membaca ayat menangis. Banyak orang menangis. Nah, tapi apakah tangisan itu murni karena takut kepada Allah apa tidak? Hanya Allah yang tahu. Yang pasti tangisan murni karena takut kepada Allah, karena memahami makna ayat tadi kan, ancaman-ancaman Allah sehingga menggetarkan hati kita, itu langka banget karena itu punya nilai tinggi. Eh, Hatta warada anhu alaihi salatu wasalam. Hingga warid datang darinya Nabi alaihi salatu wasalam. Oleh apa datang? Ya la yalijun nara man baka min khasyatillah. Tidak akan masuk ke dalam neraka. An-nara maf'ul yaliju. La yalijun nara man baka. Tidak akan masuk ke dalam neraka oleh orang-orang yang menangis dia min khasyatillah. Menangis karena takut kepada Allah. Hatta ya'udal labanu fit dhar'i. Hingga kembalilah oleh susu dalam dora. Dalam kantong susu. Itu apa namanya? Susu sapi kita peras. Susunya keluar. Kantong susu sapi namanya dor. Jadi susu yang udah kita peras nggak mungkin masuk lagi ke dalam, susah. Shibhul mustahil. Bisa dikatakan mustahil masuknya susu kembali ke tempatnya. Nah itulah la yalijun nar. Tidak akan masuk ke dalam neraka oleh orang yang menangis dia karena takut kepada Allah hatta ya'udal labanu.
hingga kembalilah oleh susu ke dalam kantongnya. Kalau susu semacam mustahil kembali ke kantongnya, mustahil orang yang menangis karena takut kepada Allah masuk neraka. Orang yang menangis takut kepada Allah, dia pasti akan terhindar dari maksiat. Dan penyebab masuk neraka ya maksiat. Wa hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Dan hingga masuklah oleh onta ke dalam lubang jarum. Onta gede banget, lubang jarum kecil. Mustahil onta masuk ke lubang jarum. Begitu pula, ya kan? Bisa dikatakan mustahil orang yang menangis karena takut kepada Allah untuk masuk neraka. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, man kharaja min ainihi misla ra'si zubabi min khasyatillah. Barang siapa yang keluar dari matanya mislu ra'si, oleh seumpama kepala lalat dari takut kepada Allah. Barang siapa yang keluar dari matanya, keluar air mata. Mislu ra'si zubab, oleh seumpama, semisil kepala lalat, setetes air mata. Keluar min khasyatillah karena takut kepada Allah, maka dia nggak akan masuk neraka. Nah itu dalam hadis yang lain. Faqad sawwa alaihi salatu wasalam, dan sungguh telah menyamai oleh Nabi alaihi salatu wasalam bainal mudammi, di antara orang yang mengucurkan air mata. Mudammi ini orang yang mengucurkan air mata min khasyatillah karena takut kepada Allah. Wa bainad dami yuharaku fi sabilillah, di antara darah, hal kan darah itu yang ditumpahkan akan dia di jalan Allah. Jadi Nabi menyamakan orang yang menangis karena takut kepada Allah itu umpama darah yang tertumpah dalam berperang, itu syahid ya kan. Fawarada, dan telah waridlah oleh lau anna bakian baka. Jikalau bahwa sungguh seseorang yang menangis itu baka menangis dia fi ummatin pada satu umat, la rahimahumullahu bibukai. Sungguh menyayangi akan mereka umat oleh Allah dengan sebab tangisannya. Andaikan seseorang itu menangis dia pada satu umat, menangis ia karena sayang kepada satu umat, Allah juga akan menyayangi mereka dengan sebab tangisan. Fatabayyana bima zakarnahu, maka jelaslah, maka jelas dengan apa yang telah kami sebutkan akannya, oleh apa jelas, annal buka'a, anna fa'il tabayana, annal buka'a kasirun, oleh bahwa sungguh tangisan itu banyak. Banyak tangisan. Sering kita lihat orang menangis. Wa annal ladzi yakunu min khasyatillahi faqat minal buka'i kalilun. Dan bahwa sungguh alladzi, yang ada ianya alladzi dari karena takut kepada Allah saja. Apa itu alladzi? Daripada tangisan itu yang sedikit. Dan bahwa sungguh alladzi, yang ada ianya alladzi. Dan bahwa sungguh alladzi, yang ada ianya alladzi, itu dari takut Allah saja, dari tangisan itu yang sedikit. Jadi qalilun khabar anna, khabar yakunu min khasyatillah. Tangisan itu banyak. Jadi tangisan yang murni karena takut kepada Allah itu yang sedikit. Fabki min khasyatillah, maka menangislah kamu karena takut kepada Allah. Fa illam tabki fatabaki, maka jika tidak adalah engkau itu yang menangis, fa illam tabki, maka jika engkau tidak bisa menangis, fatabaki. Fatabaki ini maksudnya bukan pura-pura menangis ya. Paksakan untuk menangis. Fatabaki, usahakan agar kamu menangis. Wa iyyaka warriya'a wattasannu'a wattadayyuna lil makhluqin. Wa iyyaka, waspadai olehmu. Iyyaka ini apa namanya? Tahzir ya. Iyyaka warriya, hindari olehmu akan riya. Wattasannu'a, dan akan berbuat-buat, akan kepalsuan. Tasannu itu palsu. Yang zahir tidak seperti batin. Hindari olehmu akan ria dan kepalsuan. Wattadzayuna, dan akan menghiaskan diri untuk makhluk. Fatasquta bidzalika min aini rabbil alamin, maka engkau akan terjatuh dengan sebab demikian ria, kepura-puraan
Maka engkau akan terjatuh dengan sebab demikian min aini rabbil alamin, dari pandangan Allah Tuhan semesta alam. Gak ada nilainya di hadapan Allah kalau kita pura-pura. Wa in azza alaikal buka'u, dan jika susah. Azza tadi azizan, langka, jarang, susah. Jika langka, jika jarang kepadamu oleh menangis, kamu tidak bisa menangis. Fatazakkar ma baina yadaika min ahwalil akhirah. Maka ingat olehmu akan apa yang ada di hadapanmu min ahwalil akhirah, dari kengerian-kengerian akhirat. Kengerian allati anta mulaqiha. Kengerian allati, allati naik kepada ahwal. Yang bermula engkau itu mulaqiha, engkau akan menemui akannya kengerian. Min ghairi syakkin wala raibin, dari tanpa ragu dan tanpa ragu-ragu. Bila engkau susah menangis, maka ingatlah apa yang ada di hadapanmu. Bayangkan kengerian-kengerian akhirat yang kita mesti menemui kengerian itu tanpa diragukan. In kunta qad amanta billahi wa bima ja'a bihi Muhammadun Rasulullah. Jika adalah engkau, itu engkau sungguh telah beriman dengan Allah dan dengan apa yang datang dengannya oleh Nabi Muhammad, yaitu Rasulullah. Artinya kita yakin kengerian kiamat itu ada tanpa ragu kalau memang kita orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Karena Allah, Rasulullah mengabarkan tentang kengerian-kengerian kiamat. Coba kita baca tentang juz terakhir itu, ayat-ayat pendek itu banyak banget membahas tentang kiamat. Nazza'atul lisyawa misalkan, api neraka yang bisa merontokkan kepala kan. Fasaufa tabki la mahalah. Atau ini jangan kita ikat. Ini koma di sini. Jika susah kepadamu oleh menangis, maka ingat olehmu akan apa yang ada di hadapanmu dari kengerian-kengerian akhirat, yang engkau itu pasti menemui kengerian itu tanpa ragu. Dah kita koma. Jadi ingkunta ini syarat aja. Jawabnya fasofa. Ingkunta, jika adalah engkau itu engkau beriman kepada Allah dan dengan apa yang datang dengannya oleh Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fasaufa tabki. Niscaya maka pasti engkau akan menangis. Fasaufa. Niscaya maka nanti engkau akan menangis, lah mahalah, tidak boleh tidak. Ingka nalaka qalbun yafkahu, jika adalah bagimu itu hati yang memahami, ia wa aklun yaqalu, dan jika adalah bagimu itu akal yang bisa mengerti, ia pasti kita menangis kalau punya hati yang bisa memahami, punya akal yang sehat. Fa illam yakun laka syai'un min dzalik, maka jika tidak adalah bagimu itu sesuatu dari demikian, tetap kita nggak bisa menangis. Nggak bisa menangis. Kita merasa kita beriman, percaya. Percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah. Tapi kita tetap susah untuk menangis. Ada apa dengan kita? Fa illam yakun laka syai'un min dzalik. Maka jika tidak adalah bagimu itu sesuatu dari demikian, fa'adur nafsaka fil an'amis sa'imati fil mar'a. Maka hitung olehmu, anggap olehmu akan dirimu dalam kalangan binatang-binatang ternak yang makan ia fil mar'a, di padang, di tempat gembalaan. Al-an'am binatang ternak, saimah yang makan ia fil mar'a, mar'a tempat angon, apa namanya? Gembalaan, tempat gembalaan. Kayak padang rumput gitu. Cuma umum di sini. Maka jika tidak adalah bagimu itu sesuatu dari demikian, fa'adur nafsaka, maka anggap olehmu akan dirimu dalam kalangan binatang-binatang ternak yang merumput ia fil mar'a, di tempat gembalaan, di padang rumput. Wal bahaimir rati'ati fil kalai. Anggap olehmu akan dirimu dalam kelompok binatang-binatang. Kalau an'am binatang ternak, bahaim ini umum kan? Dalam binatang-binatang arati-ati yang makan rumput, ya fil kala, di padang rumput. Kala padang rumput. Rati'ah ini ya merumput juga. Iza marartum biriyadil jannah farta'u. Bila kamu lewat taman sorga, farta'u, mampir makan dulu.
merumput dulu di taman surga. Walaupun dalam hadis itu maksudnya majelis zikir kan, majelis zikir kita mampir dulu, ngambil ilmunya di situ. Fa inna Allah Ta'ala innama khataba ahlal qulubi wa zakkarahum. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu hanya saja mengkhitab ya Allah akan orang-orang yang memiliki hati. Wa zakkarahum dan mengingatkan ya Allah akan mereka. Al-Quran Allah memberi peringatan kepada orang yang punya hati. Allah mengingatkan mereka. Orang yang nggak punya akal, nggak paham, nggak dikhitab oleh Allah. Oh, faqala ta'ala maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun." Sesungguhnya pada yang demikian itu sungguh jadi peringatan bagi orang-orang yang adalah baginya itu hati. Au al-kasam'a atau melemparkan ia akan pendengarannya. Mana melemparkan pendengarannya dia memperhatikan bahwa syahid dan dia itu menyaksikan. Peringatan Allah kepada orang yang punya akal dan dia mau mendengar dengan baik. Hanya orang itulah yang dapat pelajaran. Waqala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika." Quran adalah kitab yang kami turunkan akannya kitab kepadamu. Mubarakun, kitab yang penuh berkah. Lihat dabbaru ayatihi supaya mereka mentadabbur, memikirkan akan ayat-ayatnya kitab. Waliyatadzakkara ulul albab dan supaya mendapat peringatanlah oleh orang-orang yang memiliki akal. Hanya orang yang berakal yang memahami. Bahkan akal itu syarat taklif kan. Manusia taklif karena punya akal. Hewan nggak taklif karena nggak punya akal. Orang gila nggak taklif karena nggak ada akal. Wa fi ghairi mawdi'in minal kitabil aziz. Dan pada bukan satu tempat dari kitab yang mulia. Itu. Ah. Dan sabit pada bukan satu tempat dari kitab yang mulia itu. Artinya ayat di sini wa mayyadzakaru illa ulul albab ini bukan bukan di satu tempat doang, banyak tempat ayat ini berulang-ulang. Wa mayyadzakaru illa ulul albab dan tidak menerima peringatan kecuali oleh orang-orang yang berakal. Wahum ulul uqul. Jadi ulul albab dan mereka ulul albab itu ulul uqul, orang-orang yang memiliki akal. Fanzur kaifa nafat tadzakkura an ghairihim. Maka perhatikan olehmu bagaimana menafikan yaitu Allah akan menerima peringatan dari selain mereka. Wa ma yantakaru ini menafikan tidak menerima peringatan kecuali ulul albab. Hanya orang yang berakal yang menerima peringatan. Kama khasallahu ta'ala bitadzakuri ahlal inabah. Sebagaimana mengkhususkan oleh Allah Ta'ala dengan menerima peringatan akan ahlal inabah. Wahum dan mereka ahlal inabah itu ar-rajiun. Inabah artinya rajiun, orang yang kembali kepada Allah. Wa ahlal khasyah. Sebagaimana mengkhususkan oleh Allah Ta'ala dengan menerima peringatan akan ahlal khasyah. Dan orang-orang yang takut, yakni wahumul khaifuna minhu. Dan ahlal khasyah yaitu orang-orang yang takut kepada Allah. Wa ahlal iman. Sebagaimana mengkhususkan oleh Allah Ta'ala dengan menerima peringatan akan ahlal iman. Wahum mereka ahlal iman itu al-musaddiquna bihi wa birasulih. Yaitu orang-orang yang membenarkan Allah. Membenarkan Rasulnya Allah. Wa biwa'dihi yang membenarkan janjinya Allah. Wa wa'idihi yang membenarkan ancamannya Allah. Nah, ya, berarti ini ikat ke belakang ya. Maka perhatikan olehmu bagaimana menafikan dirinya Allah akan menerima peringatan dari selain mereka. Selain orang yang berakal nggak bisa menerima peringatan. Sebagaimana juga Allah mengkhususkan yang bisa menerima peringatan hanya ahlal inabah. Itu orang yang kembali kepada Allah, yang bertobat. Allah mengkhususkan yang menerima peringatan cuma orang-orang yang takut kepada Allah, cuma orang-orang yang beriman, yaitu orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, percaya kepada janji dan ancaman Allah. Faqala Allah Ta'ala, maka berfirmanlah oleh Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi yuriikum ayatih." Dianya Allah itulah alladzi yang memperlihatkan ia kepada kamu akan ayat-ayatnya. Wa yunazzilu alaik wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa. Dianya Allah itu yang telah yang menurunkan ia untukmu dari langit akan rezeki. Wa ma yatadzakkaru illa may yunib dan tidak menerima peringatan kecuali oleh orang-orang yang yunib, yang kembali ia. Inilah ahlul inabah.
Qala ta'ala Allah berfirman, "Fadzakir in nafa'atidz dzikra." Maka beri peringatan olehmu wahai Rasulullah, in nafa'atidz dzikra, jika memberi manfaatlah oleh peringatan. Di dalam tafsir ayat ini banyak banget penafsirannya. Salah satunya in di sini bukan kait. Maka beri peringatan olehmu jika bermanfaatlah oleh peringatan aulam tanfa. Baik manfaat itu, baik peringatan itu ada manfaatnya atau tidak, Allah menganjurkan Nabi untuk menyampaikan peringatan kepada umat. Karena Nabi itu tugasnya tabligh ya, mubalik, menyampaikan. Salah satu tafsirnya seperti itu. Fazakir, beri peringatan olehmu jika bermanfaatlah oleh peringatan atau tidak. Tugas Nabi menyampaikan, namun manfaat itu tetap ada. Siapa yang akan menerima manfaat dari peringatan? Saya zakkaru mayyahsya, akan menerima peringatanlah oleh orang-orang yang takut ia kepada Allah. Waqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa zakir, beri peringatan olehmu, fa inna dzikratan faul mu'minin." Karena bahwa sungguh peringatan itu memberi manfaat ya kepada orang yang beriman. Orang beriman yang bisa dapat manfaat dari peringatan. Fasyara'at tadzakura, maka mensyariatkan yaitu Allah akan tadzakkur, akan menerima peringatan. Di sini yang Allah syariatkan bukan hanya tadzakkur, tazkir juga Allah syariatkan. Fadzakir ini tazkir. Artinya Allah mensyariatkan kepada Nabi untuk menyampaikan peringatan, tazkir. Dan Allah juga mensyariatkan, menyuruh hambanya untuk tazakkur, menerima peringatan. Fasyara'at tazakura, maka mensyariatkan ianya Allah akan tazakkur dan tazkir. Wa amara bihi, dan memerintahkan ya Allah dengannya tazakkur dan tazkir. Rasulahu, akan rasulnya Allah umuman, nisbah umum. Artinya Allah memerintahkan Nabi untuk memberi peringatan. Tentunya juga Nabi masuk dalam kategori orang yang menerima peringatan terlebih dahulu. Nah, karena di depan saya zakaru, akan menerima peringatan oleh orang-orang yang takut. Iya, tentunya Nabi yang paling utama takut kepada Allah kan. Maka mensyariatkan ianya Allah akan menerima peringatan, wa amara bihi, dan memerintahkan ya Allah dengannya menerima peringatan akan rasulnya secara umum, wa khassa binaf'ihil mu'minin, dan mengkhususkan ianya Allah dengan manfaatnya peringatan kepada orang yang beriman dari hamba-hambanya. Wa kana dzalika lahum hujjatan 'indahu wa mahajjatan ilaih. Dan adalah demikian peringatan bagi mereka yang beriman itu menjadi hujjah di sisinya Allah. Adalah demikian peringatan bagi mereka orang yang beriman itu menjadi hujjah di sisinya Allah. Artinya adalah demikian peringatan itu bagi mereka kaum beriman, lahum, menguntungkan mereka orang yang beriman, itu menjadi hujjah di sisinya Allah. Artinya nanti nggak bisa orang beriman protes ya. Bahkan nggak protes karena ini lahum. Beruntung orang yang beriman karena Allah sudah menyuruh Rasul untuk menyampaikan peringatan. Dan peringatan itu diterima oleh orang yang beriman. Nah, ini adalah demikian peringatan lahum. Bagi mereka orang yang beriman itu menjadi hujjah di sisinya Allah. Artinya Allah nggak akan menghukum ada kelompok sehingga Allah mengirim Rasul. Dan Allah sudah mengirim Rasul untuk memberi peringatan. Dan orang beriman pun menerima peringatan. Wa mahajjatan ilaih. Dan adalah demikian peringatan. Bagi mereka orang yang beriman itu mahajjah. Itu menjadi mahajjah. Menjadi jalan. Mahajjah kita artikan jalan. Mudah-mudahan seperti itu. Mahajjah siratul mustaqim. Dalam hadis Nabi kan. Taraktukum ala mahajjatil bayda. Jalan yang putih lurus. Eh, adalah demikian peringatan bagi mereka orang yang beriman itu mahajjah. Menjadi jalan lurus kepadanya Allah. Karena orang yang beriman menerima peringatan dari Nabi, akhirnya orang beriman itu terpetunjuk dan sampailah kepada Allah. Mudah-mudahan seperti itu. Saya juga kurang paham nih. Kama kana 'alal akharina hujjatan qa'imatan mudhidatan lihujajihimil batilah. Sebagaimana yang ada ianya peringatan terhadap orang yang lain yang tidak beriman, itu menjadi hujjah yang tegak ianya hujjah. Mudhidatan. Lagi yang mengalahkan ianya hujjah bagi hujjah-hujjah mereka yang batil. Artinya,
peringatan Nabi tadi yang diperintahkan oleh Allah, peringatan Nabi yang Nabi sampaikan kepada yang bukan orang yang beriman. Yang bukan orang yang beriman berarti kan mereka nggak menerima peringatan. Menjadi hujah juga yang akan membatalkan hujah mereka yang batil. Mereka di akhirat nggak bisa protes, kenapa engkau tidak mengirim rasul? Sudah Allah kirim, sudah Allah perintahkan rasul untuk menyampaikan peringatan, tapi mereka tidak menerimanya. Fa innahum a'radu ba'dal ilmi. Karena sungguhnya mereka yang lain tadi yang tidak beriman. Itu a'radu, mereka berpaling sesudah ilmu. Sudah sampai kebenaran kepada mereka, mereka berpaling. Wa angkaru ba'dal ma'rifah. Dan mereka ingkar sesudah mengetahui. Walam yastajibu lillahi wa rasulih. Dan mereka tidak mengabulkan, tidak menerima bagi Allah. Mana tidak menerima bagi Allah? Mereka tidak menerima seruan Allah dan Rasulnya. Ajakan Allah, ajakan Rasul mereka tolak. Waqalu, dan mereka berkata, qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih. Bermula hati-hati kami itu dalam tutupan dari apa yang engkau ajak akan kami kepadanya. Hati kami tertutup. Wa fi azanina waqrun, dan di kuping-kuping kami itu ada tutupan. Wa min bainina wa bainika hijabun, dan di antara kami dan di antara kamu itu ada penghalang. Fa'mal innana amilun, maka beramallah kamu wahai Rasulullah. Inna amilun, kami juga beramal. Artinya mereka bilang kepada Rasulullah, apa yang kamu ajak kami nggak dengar. Kita ada dinding di antara kita. Udah, kamu beramal, kami beramal. Jadi masing-masing. Nggak percaya mereka. Wa aqsamu billahi jahda aimanihim, dan bersumpahlah mereka demi Allah, jahda aimanihim, akan benar-benar sumpah mereka. Apa sumpah mereka? La in ja'ahum nadhirun, jikalau datang kepada mereka oleh seorang pemberi peringatan, la yakunanna ahda, sungguh adalah mereka. La yakununna, sungguh adalah mereka. Ini wawunya hilang, jamaah. La in ja'ahum, jika datang kepada mereka oleh pemberi peringatan seorang rasul, la yakununna, sungguh adalah mereka itu ahda. Itu yang paling dapat petunjuk min ihdal umam, dari salah seorang siapapun dari umat-umat. Itu mereka bersumpah demi Allah, andaikan datang rasul kepada kami, kami manusia paling dapat petunjuk. Nah, itu ucapan mereka di mulutnya. Falamma ja'ahum nazirum ma zadahum illa nufura. Maka manakala datang kepada mereka oleh pemberi peringatan, ma zadahum, dia tidak menambah ianya nazir akan mereka kecuali lari, ingkar, enggak percaya kepada rasul. Fahada wasfu man da'ahu rabbuhu ila tauhidih wa ta'atih. Maka bermula ini, yang ingkar dari itu sifat orang-orang yang mengajak akannya orang oleh Tuhannya kepada mengesakannya dan kepada mentaatinya ala lisani rasulih, melalui lisan rasulnya Allah. Fa'aba wastakbara, maka enggar ia nyaman, wastakbara takabbur ia, wajahada ingkar ia, wa kafara kafir ia. Waman amana bilisanih wa saddaqa bidhahirih, dan barang siapa yang beriman ia dengan lidahnya, wa saddaqa bidhahirih, membenarkan ia dengan zahirnya. Orang-orang yang didakwahi oleh Allah dan Rasul, misalkan dia beriman dengan lidahnya, percaya dengan zahir mulutnya, wa angkara biqalbih, dan ingkar ia dengan hatinya, bahwal munafik, maka dianya orang itu munafik. Munafik alladzi lahu malil kafiri wa alaihi ma alaihi min ghadabillah wa la'natih. Dan orang-orang yang beriman ia dengan lidahnya dan percaya ia dengan zahirnya saja, wa angkara biqalbihi, dan ingkar ia dengan hatinya, maka dianya orang itu munafik. Munafik alladzi lahu, yang bagi munafik itu ma lil kafir, yang bagi orang munafik itu sesuatu yang berlaku untuk orang kafir, wa alaihi, dan di atasnya orang munafik itu ma, yang ada ya mah di atasnya orang kafir, min ghadabillah, dari marahnya Allah dan laknatnya Allah. Artinya orang munafik dan orang kafir sama saja. Wa man amana biqalbihi wa lisanih, barang siapa yang beriman ya dengan hatinya dan dengan lidahnya. Wa dhayya'a ma farradallahu alaih, dan menyanyiakan ia akan apa saja yang mewajibkan oleh Allah kepadanya, min ta'atihi, dari mentaatinya Allah. Wartakaba ma haramallahu alaihi min ma'siyatih, dan melakukan ia akan apa yang telah mengharamkan oleh Allah atasnya daripada maksiatnya Allah.
Fa'amruhu fi ghayatil khatari. Maka bermula perkaranya dia itu dalam puncak bahaya, dalam puncak bahaya. Orang beriman dengan hatinya, lidahnya, oke lah, dia mukmin kan, hatinya beriman, lidahnya juga beriman. Wa dhayya, menyanyiakan ya ma faradallah, menyanyiakan ya akan apa saja yang telah mewajibkan oleh Allah kepadanya. Kewajiban dia lalaikan, min taati, ketaatan, suka enggak taat. Wartakaba ma haramallah, melakukan ia akan apa yang telah mengharamkan oleh Allah kepadanya dari maksiatnya Allah, suka melanggar larangan Allah. Fa'amruhu, maka bermula perkaranya dia fi ghayatil khatri, itu dalam puncak bahaya. Bahaya, khawatir nggak selamat. Wa yukhsha alaihi illam yatadarakullahu bitaufiqi litaubatin khalisah, dan dikhawatirkan kepada orang seperti itu jika tidak mendapati akannya oleh Allah dengan taufiknya. Makna jika tidak mendapati akannya Allah dengan, jika dia orang itu tidak mendapatkan kasih sayang Allah, maka bahaya, bisa terkumpul dalam orang kafir juga. Dan dikhawatirkan kepada orang itu jika tidak mendapati akannya oleh Allah dengan taufiknya, taufik li taubatin khalisah, untuk taubat yang ikhlas, yang murni. Qabla mamatih, taubat sebelum kematiannya. Apa yang ditakutkan ya yuhsya ini, yuhsya alaihi, ini naib fa'ilnya. Dikhawatirkan ayyal tahiqa bil munafiqina wal kafir. Dikhawatirkan bahwa terhubung ia dengan kelompok orang munafik dan orang kafir. Fayakunu ma'ahum fi narillahil muqadah, dan ada ia bersama mereka orang munafik, orang kafir, fi narillah, dalam api Allah al muqadah, yang dinyalakan, dalam api Allah yang dinyalakan. Api allati tattali'u, yang naik ianya api alal afidah, kepada hati. Innaha alaihim musadah, sesungguhnya api di atas mereka itu musadah, itu yang musadah mutubakah, ditempelkan. Sesungguhnya api di atas mereka itu yang ditempelkan. Api didatangkan kepada tubuh. Fi amadim mumaddadah, dalam tiang-tiang yang dipanjangkan. Ini tafsirnya macam-macam ya. Kalau akhirnya dalam tiang yang dipanjangkan. Kalau kita lihat tafsir maknanya, ada yang bilang penduduk neraka itu diikat dengan tiang-tiang. Jadi amadin ini tiang kayu atau tiang besi, dipanjangkan sehingga nggak bisa keluar dari neraka. Via amadin mumaddadah, dalam tiang yang dipanjangkan. Fasbut ayyuhal mu'minul muti' ala ta'ati rabbik, maka tetaplah engkau ayyuhal mu'min, wahai orang yang beriman lagi yang taat. Tetap kemana? Ala ta'ati rabbik, kepada mentaati Tuhanmu. Wastaksir minha, perbanyak olehmu darinya ketaatan. Wasbir alaiha, bersabarlah kamu di atasnya ketaatan. Wakhlis lahu fiha, ikhlaslah kamu baginya Allah dalamnya taat. Wadum, dama yadumu fi'il amar. Wadum ala zalik, tetaplah kamu di atas demikian. Hatta talqahu jalla wa'ala, hingga engkau menemui akannya Allah jalla wa'ala. Fayardiyaka, maka bahwa ridhayanya Allah kepadamu. Wa yardiya anka, dan ridhayanya Allah akan engkau, meridai. Fayurdiyaka, maka meridainya Allah akan kamu. Wa yardi anka, dan ridha ya radhiya yarda, dan ridha ya untuk ini nggak paham apa bedanya radhiyallahu anhu wa ardah ya. Radhiyallahu anhu ardah, ridha dan meridai itu biasanya mirip-mirip tuh. Wadum ala dzalik, tetaplah kamu atas demikian ketaatan. Hatta talqahu, hingga engkau menemui akannya Allah jalla wa ala. Radhiya yarda, ini yurdi pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Fayurdika, maka membuat ridha yang Allah, ini membuat ridha.
Membuat ridha yang Allah akan engkau. Allah membuat engkau rela, senang dengan pemberian Allah. Wa yarda angka, dan ridhanya Allah dari engkau. Wa yuhilluka wa yahilluka dara karamati, dan menempatkan ia akan engkau. Wa yahilluka, menempatkan ia akan engkau dara karamate, pada negeri kemuliaannya, sorga. Nah, ya. Ini fayurdi, membuat ridha yang Allah akan engkau, dan ridha ya untukmu. Allah membuat kita rela karena Allah memberikan banyak karunia-Nya, dan Allah pun ridha kepada kita dan menempatkan dia akan engkau dara karamatih, di negeri kemuliaannya. Masalul jannatil lati wa'idal muttaqun, bermula perumpamaan sorga-sorga yang dijanjikan akan orang yang bertakwa, itu tajri min tahtihal anhar, itu mengalir dari bawahnya surga oleh sungai-sungai. Ukuluha daim, yang bermula buah-buahnya surga itu abadi. Wadilluha, dan bermula naungannya juga abadi. Tilka uqbad tilka uqbal ladzina taqaw, bermula demikian itulah uqba, akibat baik terhadap orang-orang yang bertakwa. Wa uqbal kafirinan nar, dan bermula akibat atau tempat orang kafir itu neraka. Masya Allah. Titik dikit lagi. Ini. Wanza ayuhal mu'minul asi an maksiatik. Wanza, lepaslah dirimu, cabutlah dirimu. Wanza, berlepaslah dirimu wahai orang yang beriman, lagi yang maksiat, an maksiatik, dari kemaksiatanmu. Watub ila rabbika, bertobatlah kamu kepada Tuhanmu, minha, darinya maksiat. Min qabli ayyan zilabikal maut, dari sebelum bahwa turun kepadamu oleh kematian. Kalau kematian sudah turun, fatalqi laqiya yalqa fatalqa rabbaka danisan khabisa, maka engkau akan menemui akan Tuhanmu danisan, dalam keadaan kotor, khabisan, lagi busuk. Nah, sebelum bahwa turun kepadamu oleh kematian, fatal rabbaka, maka engkau menemui akan Tuhanmu dalam keadaan kotor, lagi busuk. Fatakunu kama qala Allah, maka adalah kamu itu sebagaimana berfirmanlah oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu may ya'ti rabbahu mujriman, sesungguhnya hal dan sya'n itu, barang siapa yang datang ia kepada Tuhannya dalam keadaan berbuat dosa, fa innalahu jahannam, maka sesungguhnya bagi dia itu neraka jahannam, la yamutu fiha wa la yahya, yang tidak mati ia dalamnya jahannam dan tidak pula hidup. Nah, ini ngeri kan, mati enggak, hidup enggak, artinya sekarang ya. Wala ta'man, wala ta'man, janganlah engkau merasa aman. Ini lanahi atau lanafi juga boleh. Wala ta'manu, engkau tidak akan aman. Illam tubadir bitaubah, jika engkau tidak segera bertaubat. Taubat dari mana? Min isyanik, dari kemaksiatanmu. Dari apa engkau tidak aman? Dan tidak amanlah engkau jika engkau tidak bersegera dengan taubat dari maksiatmu. Engkau tidak aman, ayyunazzilallahu bika iqaban, dari bahwa, itu tadi termina, dari bahwa menurunkan oleh Allah kepadamu akan siksa, akan satu siksa, min iqabih, dari siksa-siksanya Allah. Bisa saja kalau kita nggak segera bertobat, sebelum meninggal pun sudah dapat siksa. Fa innal asina li rabbihim muta'ariduna lidzalik fi kulli waqtin. Karena sungguhnya orang-orang yang maksiat bagi Tuhan mereka, itu muta'aridun, itu mereka yang mendatangkan bagi demikian siksa dalam setiap waktu. Dalam setiap waktu ada peluang kita disiksa oleh Allah kalau nggak taubat. Alam tasma' qaulallah, apakah engkau tidak mendengar akan firman Allah Subhanahu wa taala? Afa aminal ladzina makaru sayyi'at, apakah merasa aman oleh orang-orang yang berbuat makar? Apakah merasa amanlah oleh orang-orang makarus sayyi'at, yang berbuat oleh mereka akan keburukan? Makarus sayyi'at ya,
fa'alu sayyi'at. Apakah merasa amanlah oleh orang-orang yang mereka berbuat akan keburukan? Dari apa merasa aman? Ayyaksifallahu bihimul arda. Dari bahwa menenggelamkan oleh Allah dengan mereka akan bumi. Au ya'tiyahumul azab, atau datang kepada mereka oleh siksa min haitsu la yash'urun, dari tempat yang mereka tidak merasakannya atau tidak menduga-duga maksudnya. Apakah pelaku maksiat itu merasa aman? Allah akan melenyapkan mereka bersama bumi, longsor, atau datang kepada mereka azab dari tempat yang mereka tidak mengiranya. Au ya'khudhahum fi taqallubihim, atau mengambil ianya. Ya, ianya Allah akan mereka fi taqallubihim, dalam bolak-balik mereka. Mengambil Allah akan mereka dalam bolak-balik mereka, maksudnya dalam keadaan santai, apa tidur, apalagi main-main, ya kan? Tiba-tiba azab Allah datang. Fama hum bimu'jizin, maka tidaklah mereka itu yang bisa mengalahkan, melemahkan, menolak azab itu, nggak bisa. Au ya'khudhahum ala takhawufin, atau mengambilnya Allah akan mereka di dalam ketakutan. Fa inna rabbakum laraufur rahim, maka sungguhnya Tuhan kamu itu maha maha rauf, maha, maha pengasih penyayang. Ini saya kurang paham. Harus lihat dulu tafsir ya, takut salah. Allahumma ja'alna ya karim bitadzkirika muntafi'in. Ya Allah, jadikan olehmu akan kami, wahai zat yang karim, bitadzkirika, dengan peringatanmu, akan yang mendapatkan manfaat. Allahumma ja'alna, ya Allah, jadikan kami, ya karim, muntafi'in, akan orang yang mendapatkan manfaat, bitadzkirika, dengan peringatanmu ya Allah, melalui ayat-ayatmu. Wali kitabika wali rasulika, jadikan olehmu akan kami, bagi kitabmu dan bagi rasulmu ya Allah, muttabi'in, yang mengikuti. Wa ala ta'atika, dan kepada taat kepadamu, mujtami'in, bersatu, berkumpul untuk taat kepadamu. Watawafana ya Rabbana muslimin, wafatkan olehmu akan kami, wahai Tuhan kami, dalam keadaan muslim. Wa alhiqna bis solihin, hubungkan olehmu akan kami, satukan olehmu akan kami dengan orang-orang yang soleh. Wa walidina, dan dengan bapak-bapak kami. Wa ahbabina, dengan kekasih-kekasih kami. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu, wahai yang penyayang dari segala yang penyayang. Wallahu a'lam bishawab, wal maaf, moga ada manfaatnya. Mohon maaf ada segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.